Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1803 Peradaban 3 Bintang. Bayerkin sangat tertekan dan tidak bisa berkata-kata. Thomaskin benar-benar melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Baginya, bukankah keduanya terjebak di dalamnya? Aku ingin tahu tentang 3 bintang. Thomaskin bertanya. Memang ada orang yang hidup di 3 bintang, tapi mereka sudah kabur. Hanya aku yang diikat oleh mereka. Mereka berusaha menjebak kita di sini. Bayerkin menghela nafas. Mari kita lihat bagaimana cara membuka gerbang batu ini. Orang-orang 3 bintang sangat kuat. Mereka pergi sekarang, pasti akan menimbulkan kerugian besar bagi rakyat kita. Jika kita tidak bisa keluar secepatnya, urusan kita mati adalah urusan kecil, tapi dunia luar mungkin akan kacau balau. Oke, aku akan pergi lihat ke sana. Thomaskin berwajah masam, dia juga sangat tidak nyaman. Dia berjalan menuju pintu gerbang batu dan mengamati dari kiri dan kanan. Tidak ada jejaknya. Seakan-akan pintunya jatuh dari udara tipis, tertutup sama sekali dan tidak ada bekas celah apapun. Aku pergi ke sini. Bayerkin berkata sambil keduanya terus mencari dengan saling memunggungi, tetapi aula rahasia ini benar-benar tertutup dan tidak ada jalan keluar. Hati Thomaskin tertekan dan penuh desahan. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik, menoleh tanpa sadar, meninju, dan langsung menghantam dada Bayerkin. Wajah Bayerkin berubah dan dia mundur beberapa langkah. Bahkan ayahmu pun kamu pukul. Kamu benar-benar tidak berbakti. Bayerkin memarahi. Aku ayahmu. Thomaskin mencibir. Bagaimana kamu bisa tahu? Bayerkin tersenyum sedikit, dan senyum penuh arti muncul di sudut mulutnya. Dia tidak akan memanggilku putraku. Poin ini saja sudah cukup. Kamu siapa? Thomaskin berkata dengan suara yang dalam, orang di depannya pasti bukan ayahnya. Adapun siapa dia tidak tahu. Hubungan keduanya jauh dari keintiman yang dibayangkan, sehingga Bayerkin tidak akan memanggilnya putraku. Meski orang ini mengetahui hubungan dirinya dengan ayahnya, dia tidak tahu bagaimana kualitas hubungannya. Sepertinya hubungan antara ayah dan anaknya ini tidak terlalu baik, wakakak, Bayerkin menutupi mulutnya dan tersenyum, wajahnya berubah. Wajahnya berangsur-angsur berubah secara dramatis, dia merobek pakaiannya, dan sosok biru muncul di depannya. Seorang wanita. Thomaskin terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia berubah menjadi seorang wanita. Jika dia tidak mengetahui kepalsuan ini melalui keintiman hubungan antara dia dan ayahnya, orang ini akan berhasil. Siapa yang akan waspada pada ayahnya? Hidung yang mancung, wajah yang indah, dan bola mata merah muda memberi orang perasaan seperti boneka porselen, tubuh yang pantas dibanggakan, dan hampir sama dengan tinggi Thomaskin. Tatapan mata yang rumit adalah sesuatu yang tidak dapat dimengerti Thomaskin. Kecantikannya membuat orang susah bernafas, seperti batu giok yang diukir, dan kecantikannya yang sempurna, membuat orang berpikir bahwa dia adalah sebuah karya seni. Sepertinya penuh keingintahuan tentang dia, tapi saat ini Thomaskin juga penuh keraguan tentangnya. Apakah orang ini dari 3 bintang? Bukankah ini terlalu konyol? Orang-orang dari ribuan tahun yang lalu tidak realistis. Bahkan jika mereka pernah ditayangkan lewat film, dia tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun, setelah bertahun-tahun, mereka masih di bawah tanah. Ini agak tidak masuk Atlantis selalu ada di kedalaman lautan, dan diturunkan dari generasi ke generasi, tapi di 3 bintang masih ada orang. Ini luar biasa. Berhenti bicara omong kosong, siapa kamu? Di mana ayahku? Thomaskin berkata dengan sungguh-sungguh. Wanita ini sepertinya tahu di mana ayahnya, tapi tujuannya sepertinya untuk bunuh dirinya. Senyuman wanita itu sangat ambigu, matanya bahkan lebih lembut dan berkaca-kaca,
dia sepertinya tidak menjadi musuh sama sekali bagi Thomaskin. Untuk apa terburu-buru? Cepat atau lambat kamu akan tahu, Wakaka. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Namaku Dilanya dan aku dari peradaban 3 bintang. Bab 1804 Sisa dari Peradaban. Peradaban 3 bintang. Hati Thomaskin serasa terpukul keras. Apa sih peradaban 3 bintang itu? Tampaknya apa yang dikatakan Roland Chang pada dirinya sendiri sebelumnya bukanlah hal yang tidak berdasar. Kejadian-kejadian aneh di 3 bintang itu semua benar adanya. Terutama istana bawah tanah yang baru ditemukan ini benar-benar menumbangkan kognisi Thomaskin. Untuk apa kamu ceritakan ini padaku? Aku hanya ingin tahu, di mana ayahku, Thomaskin berkata dengan dingin. Kamu benar-benar seorang manusia batu. Apakah aku tidak terlihat cantik? Kenapa kamu harus mencari ayahmu? Bukankah hubungan kalian buruk? Dilanya tersenyum dan berkata, sangat indah seperti 100 bunga mekar penuh, tetapi Thomaskin tidak punya mood memikirkan hal lain. Wanita ini sangat berbahaya. Jika dia tidak waspada terhadap dirinya dan telah mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, dia mungkin telah menjadi mayat. Apa hubungannya denganmu? Jika kamu masih tidak bicara, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Thomaskin tampak serius dan berkata dengan tegas. Dia tidak tahu seberapa kuat peradaban 3 bintang, tapi peradaban ini bisa selalu ada negara Huasia, dan selalu ada di muka bumi. Itu membuktikan kemampuan mereka. Thomaskin tidak bisa menyangkal hal ini. Namun keberadaan peradaban 3 bintang adalah musuh terbesar peradaban manusia. Peradaban Atlantis dan Maya juga terus menentang peradaban manusia di muka bumi. Mengingat pada beberapa tetes darah yang aku head di luar barusan, apakah ayah terbunuh? Mustahil. Ayah lebih kuat dari dirinya sendiri, dan sangat tidak mungkin sesuatu terjadi padanya. Thomaskin berpikir dalam benaknya, tetapi di mana ayahnya sekarang? Wanita ini sepertinya menunggunya di sini secara khusus. Apa yang ingin dia lakukan? Kalimat ini seharusnya untukku, waktumu hampir habis, sayangnya, kamu belum mengetahui situasi kamu, Wakaka. Kata Dilanya sambil tersenyum. Kalian hanyalah sisa-sisa peradaban yang masih tersisa di bumi. Apa yang bisa dibanggakan? Dibandingkan dengan peradaban manusia, kalian seharusnya sudah lama menghilang sama sekali, tempat ini bukan milik kalian. Thomaskin berkata dengan dingin. Kamu konyol, apa kamu ingin membuatku kesal? Sayangnya kamu belum memiliki kemampuan itu. Peradaban 3 bintang kami adalah peradaban luar angkasa yang nyata. Peradaban manusia kamu hanya berkembang beberapa ribuan tahun. Apakah peradaban kalian layak untuk bersaing dengan peradaban 3 bintang kami? Konyol sekali. Dilanya meremehkan. Benarkah? Lalu kenapa kamu masih seperti anjing yang berduka? Peradaban 3 bintang begitu kuat, kenapa bersembunyi di bawah tanah seperti tikus? Berapa banyak dari kalian yang ada? Apa kalian takut peradaban manusia akan membunuh kalian semua dan menggunakan kalian sebagai bahan tes, masih sok mulia di hadapanku? Kalian semua sudah tidak ada pijakan untuk peradaban kalian, dan masih menyombongkan diri di sini. Peradaban 3 bintang, menurutku lebih buruk dari peradaban Atlantis. Thomaskin tidak setuju. Kali ini, wajah Dilanya menjadi muram dan dingin. Jelas Thomaskin menusuk rasa sakitnya. Dalam hatinya, peradaban 3 bintang lebih unggul dari peradaban manusia dan lebih unggul dari semua peradaban, dan tidak bisa ditandingi peradaban manusia, tapi Thomaskin meremehkan mereka dengan cara ini. Tapi nyatanya yang dikatakan Thomaskin adalah situasi peradaban 3 bintang saat ini. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan peradaban manusia, mereka hanya bisa bertahan hidup. Kenapa? Tertebak olehku. Peradaban 3 bintang kalian akan segera dimusnahkan, kamu tidak terima. Peradaban 3 bintang baru pertama kali aku mendengarnya. Sedangkan peradaban Maya dan peradaban Atlantis telah ada setidaknya selama bertahun-tahun, dan kalian, hahaha,
hanya bisa dikatakan sebagai peradaban sampah. Thomaskin menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, mata Dilanya menjadi sangat suram, niat membunuh muncul di matanya, menunjuk langsung ke Thomaskin. Kamu tidak punya kesempatan lagi, aku memutuskan untuk membunuhmu.